Yang saya banggakan dan saya cintai, teman-teman penyuluh dari Sabang sampai Merauke yang hadir pada kesempatan kali ini. Feby, kali ini kita sudah di angka berapa ya yang hadir? Sudah di 5.000 ya? 6.000, Bapak. Oh, 6.000 6.000 orang. izin. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa melaksanakan aktivitas pagi hari ini. Yang kedua, saya mengingatkan kepada kita semua bahwa tinggal 3 hari lagi loh, Feb, ya, kita akan bergabung, teman-teman dan penyuluh seluruh Indonesia akan bergabung dengan Kementerian Pertanian. Ya, 3 hari lagi itu ya tinggal berapa jam saja ini ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita satukan semangat kita ya, bahwa perjuangan kita ini harus bersama-sama, dan saya berharap memang pada tanggal 1 Januari ini kita semuanya sudah langsung running well. Semuanya berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Teman-teman melaksanakan tugas di lapangan seperti biasa, lakukan koordinasi, lakukan pendampingan dan pengawalan terhadap program-program strategis Kementerian Pertanian untuk menuju swasembada pangan Indonesia yang berkelanjutan. Tanggal 7 Januari, ya tidak lama lagi juga, tinggal 10 hari lagi, Bapak Menteri Pertanian beserta Bapak Presiden Republik Indonesia akan mencanangkan program atau swasembada pangan Indonesia ya yang berkelanjutan. Ini nanti akan dilaksanakan di Jawa Timur mudah-mudahan, dan kita semua diharapkan untuk hadir, untuk menyaksikan, untuk merasakan dan merayakan ya syukuran swasembada pangan Indonesia. Ya, bahwa ini sangat langka nih Febi ya terkait dengan pencanangan ini. Makanya Bapak Menteri Pertanian mengharapkan 33.500.000 orang ya, 3.500.000 orang yang unsurnya dari petani, penyuluh, KTNA, HKTI, mahasiswa dan lain-lain, itu semua harus termasuk TNI ya, itu juga harus ikut serta ya, ikut serta dalam merayakan atau merasakan launching dari swasembada pangan nasional kita, dan nanti akan dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Untuk itu nanti Bapak Ibu sekalian, saya mengharapkan ada 100.000 titik ya, 100.000 akun yang akan kita bagikan nanti, yang akan tersebar di seluruh Indonesia, dan itu merupakan titik kumpul dari teman-teman semuanya. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan kepada seluruh penyuluh untuk mulai dari sekarang untuk mencari mungkin 2, 3, 4 titik kumpul yang ada di lokasi Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti bisa dilaporkan ke pusat terkait dengan titik kumpul tersebut, dan nanti kita akan lakukan pemantauan semuanya. Diharapkan dalam satu titik kumpul itu akan berkumpul petani, penyuluh, kurang lebih sekitar 35 orang. Ya, 35 orang, mungkin aparat desa juga, Babinsa kumpul di satu tempat, dan nanti akan disaksikan oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pertanian. Dalam apa namanya acara tersebut mungkin juga nanti akan ada TikTokan ya, ada tanya jawab atau sapaan dari Bapak Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat petani kita. Itu Feby yang penting buat kita semua. Yang kedua, dalam rangka pengalihan ini, tolong Bapak Ibu sekalian diperhatikan kondisi kelembagaan BPP kita di masing-masing lokasi. Ya, BPP kita ini ada kurang lebih sekitar 5.829 BPP yang tersebar di seluruh Indonesia, namun semuanya apa namanya tidak dalam keadaan baik-baik saja, ya. Jadi yang apa nih saat ini masih dalam keadaan rusak rusak berat, itu kurang lebih sekitar 1.157 BPP ya, dan ditambah lagi yang rusak-rusak ringan itu 296 BPP, artinya masih cukup banyak ya. Yang BPP yang baik dan layak untuk digunakan itu kurang lebih sekitar 4.376 BPP,
Dan Bapak Ibu sekalian, dari BPP-BPP yang ada di seluruh Indonesia, saya sudah menerima laporan-laporan terkait dengan alih fungsinya ya. Telah dialihkan, ini kurang lebih sekitar yang terpantau ini adalah 87 BPP. Ya, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kemarin kami telah melakukan koordinasi dengan teman-teman Korlu, dengan dinas, dan teman-teman unsur lainnya untuk membicarakan mengenai masalah alih fungsi ini. Alih fungsi ini macam-macam. Ada yang dijadikan koperasi, ada yang dijadikan pos TNI, ada yang dijadikan pos polisi, ada yang dijadikan rumah sakit hewan, dan banyak lainnya ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan Inpres 3 tahun 2025, itu sudah jelas ya bahwa BPP di seluruh Indonesia harus tetap dijaga dan difungsikan untuk penyuluhan pertanian. Tidak boleh dialih fungsikan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih kepada beberapa provinsi yang sudah kekeh betul ya mempertahankan BPP ini sampai ada yang membuat petisi untuk menolak pembangunan BPP menjadi fungsi yang lain, terus menjaga BPP secara fisik gitu ya. Ini artinya menunjukkan bahwa komitmen yang tinggi teman-teman Korlu dan penyuluh yang ada di provinsi tersebut. Contoh seperti di Sulteng, luar biasa Sulteng ya, luar biasa untuk mempertahankan itu, dan kami akan terus support, dan kami akan membuat surat dari Pak Sekjen bahkan ya untuk meminta supaya BPP tersebut tidak dialihfungsikan. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, tetap semangat semuanya untuk melaksanakan operasi kita swasembada pangan, kita terus genjot ya. LTT kita di masing-masing daerah juga harus dilaporkan segera. Brigade pangan kita harus operasional semua. Semuanya tolong dibantu, tolong dikawal, tolong didampingi supaya produktivitas dan produksi kita ini semakin optimal. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus untuk arahan dan semangatnya. Dan kita ingatkan kembali lagi untuk seluruh para penyuluh di Indonesia untuk ikut berpartisipasi aktif dalam launching tasyakuran swasembada pangan kita yang akan dilakukan pada tanggal 7 Januari nanti. Jadi kita bersama-sama menyemarakan dan ikut bersama-sama untuk berada di titik kumpul. Jadi untuk para penyuluh disiapkan 35 orang agar kita bisa sama-sama menyaksikan dan ikut menyemarakan tasyakuran tersebut. Baik, lanjut kita mohon izin Pak Kapus, kita lanjut ke arahan berikutnya untuk Pak Darwin, Bapak Yuda, waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Baik, sudah terlihat di layar ya Bapak Ibu. Ini memang perlu kami sampaikan Bapak Ibu jangan tertukar ya. Memang ada perbedaan untuk tampilan petugas admin di tingkat provinsi, kabupaten, dan admin BPP. Ini berbeda memang dengan teman-teman yang melaporkan LTT alamatnya. Nah, untuk admin alamatnya beda ya. Ini 2025 epusluh.id. Untuk teman-teman PPL yang melaporkan, ini alamatnya dev.epusluh.id. Ini yang bisa membuat ini teman-teman provinsi ini menggunakan alamat ini nanti ya 2025.epusluh.id. Kita coba pakai, mudah-mudahan tidak seperti kemarin ya, ini jam-jam segini biasanya traffic servernya sedang tinggi. Eh, bahwa ini kita masuk. Nah, ini Bapak Ibu sudah masuk sebagai pusat, ini sudah saya ulangi kembali. Nah ini saya sudah login sebagai admin provinsi
contoh izin kami menggunakan Papua Pegunungan ya. Ini Bapak Ibu setelah login akan tampil halaman dashboard admin provinsi. Ini kalau kita lihat di sebelah kiri ada menu navigasi. Ini Bapak Ibu nanti untuk pembuatan user baru. Nah ini kami bedakan ya Bapak Ibu supaya tidak tertukar. Ini memang semenjak ada menu baru atau tugas baru terkait diseminasi informasi. Tadi sudah kami klasifikasikan mana yang admin bisa melakukan pelaporan sampai eh, tingkat LTT atau di lapangan, mana admin yang hanya bisa melaporkan terkait diseminasi informasi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, ini untuk pembuatan user baru, pertama pembuatan user baru barangkali ada CASN yang baru diangkat sebagai penyuluh atau P3K yang sudah memiliki wilayah kerja ya. Nah, ini ada menu daftar penyuluh di sebelah kiri. Bisa diklik daftar penyuluh LTT. Nah, ini Bapak Ibu akan tampil nanti eh, contoh salah satunya ini penyuluh di wilayah Papua Pegunungan. Ini Papua Pegunungan sepertinya belum dipetakan ya. Ini untuk membuat akun baru ada menu buat di bagian atas. Kalau yang sudah dipetakan memang sudah tampil nanti penyuluh-penyuluh akun penyuluh-penyuluh PPL di wilayah provinsi masing di provinsi kalau ini contoh Papua Pegunungan ya. Ini ada menu buat. Nah, ini di menu setelah diklik menu buat ada konfirmasi Bapak Ibu diminta untuk menginput informasi dasar ya dari masing-masing penyuluh yang akan dibuat usernya yang baru. Nah, ini ada menu nama, lalu email, sandinya. Nah, ini sandinya Bapak Ibu memang untuk admin provinsi sekali lagi bukan cuma sekedar membuat, nanti pendokumentasiannya harus rapi ya. Nanti makanya kami sarankan nanti admin provinsi setelah dibuat menu ini secara berjenjang. Nah, ini kami harapkan memang agar tidak terbuat atau orang yang eh, bukan pada levelnya salah. Nah, ini berkoordinasi dengan teman-teman koordinator penyuluh di provinsi setiap ada yang masuk secara berjenjang memang nanti filterisasinya atau eh, validasi keakuratan permintaan pembuatan akun barunya itu secara berjenjang nanti misalkan dari BPP ada permintaan baru kami harapkan memang tidak satu persatu tapi dikomunikasi atau dikoordinasikan direkap permintaannya dari misalkan dari kabupaten contoh Papua Pegunungan ya salah satu kabupatennya ada permintaan ada 10 orang. Nah ini jangan satu-satu minta ke provinsi tapi dikoordinir oleh eh, teman-teman di kabupaten lalu mengisi data-data yang perlu di input ya. Nah, ini saya sudah siapkan formnya sebentar. Jadi nanti sebelum ada permintaan baru, jadi kami harapkan dilengkapi dulu data-data yang dibutuhkan. Nah, contoh, bentar, sebentar. Kita ini diisikan nama, email, sandinya. Nah, ini sandinya juga harus didokumentasikan dengan rapi ya Bapak Ibu dicatat. Jadi terdokumentasi bukan langsung dibuat saja oleh admin provinsi disimpan filenya. Jadi nanti ketika ada pertanyaan atau
minta riset ya, walaupun nanti secara otomatis teman-teman di PPL di lapangan bisa melakukan riset masing-masing. Ini tapi Bapak Ibu paling tidak punya password standar yang dimiliki waktu ketika membuat. Ini nomor HP ya, ini kurang izin. Ini seharusnya nomor HP dan oh bukan, beda ini nomor. Coba sebentar saya cek dulu. Ini email, sandinya jangan lupa. Ini nomor NIP kalau nggak salah, izin. NIP nanti kami cek ulang. Ini nomor induk pegawai, NIK. Ini nomor HP, lalu jenis kelamin, tempat lahir, ini tanggal lahir, jenis pendidikan. Ini barangkali yang tidak mandatori dilewat saja. Nah, kalau mandatori itu ada tanda atau wajib, ini ada tanda bintang. Ini sebenarnya untuk keperluan waktu proses proses transformasi ya. Lalu ada pemetaan wilayah nih Bapak Ibu. Nah, ini yang krusial ya. Jadi masing-masing eh, admin provinsi hanya bisa membuat eh, user baru di provinsi, di wilayah provinsinya tersebut secara berjenjang. Nah, ini kalau contoh kita sebagai ingin membuat user baru di Papua Pegunungan, pilih provinsinya Papua Pegunungan, lalu kabupaten kotanya, misalkan eh, ini Lani Jaya ya, coba ya. Lani Jaya. Ini dipilih wilayah binaannya. Wilayah binaannya di mana? Ini sebelah kiri kecamatan, sebelah kirinya desanya ya. Nah, ini jangan sampai salah Bapak Ibu ya. Untuk pemetaan wilayahnya karena ini terkait nanti desa yang akan dilaporkan. Sekali lagi sebelah kiri ini kecamatan, kalau di Papua berarti distrik. Ini sebelah kanannya desa, desa atau kelurahan. Kalau yang sama. Lalu TMT, nah ini yang bukan mandatori. Barangkali kalau Bapak Ibu belum siap datanya tidak ada tanda bintang bisa di skip. Status penyuluhnya PNS, P3K. Lalu pilih, jangan lupa BPP-nya di mana ya. BPP Bapak Ibu jangan lupa. Lalu ini tingkatan Bapak Ibu ya untuk kebutuhan administrasi, nama jembang jabatan. Nah, ini masih karena ini baru dibuat, nanti beberapa hal yang tidak penting barangkali tidak jadi mandatori karena memang ini waktu dibuat dulunya masih untuk kelengkapan administrasi Bapak Ibu. Jadi ini simulasi untuk pembuatan user baru eh, penyuluh BPP yang memiliki wilayah kerja. Nah, berikutnya eh, untuk pembuatan rekan-rekan yang ingin membuat penyuluh tadi yang saya sampaikan ya, yang tidak memiliki wilayah kerja sampai tingkat desa, tapi ingin melaporkan terkait diseminasi informasi, ini kami pisahkan Bapak Ibu ya untuk penyuluh provinsi, kabupaten kota yang tidak memiliki wilayah kerja sampai tingkat desa, wilayah kerjanya berarti kalau kabupaten wilayah binaannya kecamatan kan, kalau provinsi wilayah binaannya berarti kabupaten kota. Nah, ini di menu pengguna kami bedakan biar tidak tertukar dua menu ini. Kalau tadi yang data penyuluh LTT khusus penyuluh PPL di lapangan supaya tidak tertukar. Nah, untuk Bapak Ibu yang tidak memilih wilayah kerja sampai tingkat desa atau kita kategorikan penyuluh provinsi, kabupaten kota yang ingin melaporkan juga. Nah, ini di menu pengguna. Ini bisa diklik buat sama seperti tadi. Nah, ini tapi lebih simpel ya. Ini sudah kami ringkas karena memang nah, ini penyuluh provinsi, kabupaten kota atau penyuluh ini atau ada pergantian. Nah, kalau ada pemekaran baru
Ini misalkan ada kabupaten kotanya yang mekar, bisa juga buat. Lalu namanya siapa? Nah, misalkan contoh penyuluh di kabupaten kota ya. Ini namanya siapa? Nanti dipilih email, sandi sama seperti tadi. Bapak Ibu diminta melengkapi data-datanya. Lalu terakhir jangan lupa buat. Ini maka user baru akan oh ya satu lagi nih. Jangan lupa ini yang rulesnya ya sebagai eh, koordinator. Kalau misalkan yang dibuat ini untuk koordinator ada terpisah memang. Lalu koordinator penyuluh provinsi atau hanya posisinya sebagai penyuluh tidak koordinator ya. Ini kami pisahkan memang. Eh, ada yang rulesnya sebagai koordinator di tingkat kabupaten kota atau sebagai koordinator penyuluh provinsi atau di tingkatan kabupaten kota tersebut beliau hanya penyuluh bukan koordinator. Baik, barangkali itu simulasi dari kami. Secara rutin akan kami ulang sambil sedang kami buat ya panduannya Bapak Ibu. Khusus ini sekali lagi ini eh, sosialisasi cara pembuatan user baru untuk admin provinsi. Sekali lagi ini hanya untuk admin provinsi. Kami memanfaatkan sarana pel pagi ini untuk menginformasikan bagaimana cara membuat user baru untuk admin provinsi membuat tadi penyuluh provinsi, penyuluh kabupaten kota, lalu penyuluh PPL di BPP yang memiliki wilayah kerja di sampai tingkat desa atau kelurahan ya kalau di kota Madia. Barangkali itu dua informasi dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang berkurang. Sekali lagi di tahun di akhir tahun ini semoga segala aktivitas kita di tahun 2025 ini eh, berkah, dinilai ibadah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan di 2006 kita semakin sukses di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian dari Amin kami ya kurang rabbal lebih. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yuda atas arahan informasinya. Nah, kemudian marilah kita lanjutkan. Mungkin ada tambahan dulu dari Bapak Acep. Oke, Bersilakan. baik. Makasih. Ini siapa nih? Nggak kelihatan wajahnya. Suci, Pak. Terima kasih. Oh, oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Darwin ya telah menyampaikan. Mungkin saya lebih eh, singkat saja. Yang pertama adalah teman-teman mengingatkan lagi karena ini proses, alhamdulillah sampai tadi malam itu sudah hampir 99% ya proses pendataan gaji dimasuk di SITP milik Kemenkyu. Tinggal 10% lagi ini yang sebagian besar dari wilayah Papua ya dan juga beberapa sebagian wilayah di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah Bapak Ibu nanti apabila diinformasikan oleh timnya Pak Andre ya terkait dengan yang harus mengganti rekening bank karena BSA. Nanti mohon segera hari ini untuk menutup rekening sebelumnya, lalu nanti nunggu instruksi dari teman-teman pusat penyuluhan pertanian gitu ya. Jadi sekali lagi saya harap khusus yang memang rekeningnya bermasalah, nanti mungkin dari tim TU ya akan menghubungi. Nah ini segera penyuluh melakukan langkah-langkah yang nanti diinstruksikan. Yang kedua adalah ini masih terkendala di saudara-saudara kita yang di Papua. Insya Allah jam 9.30 nanti kita akan Zoom ya dengan tim Papua. Mohon teman-teman atau saudara-saudara penyuluh yang dari Papua ini saling menginformasikan. Link Zoom-nya sudah kami share. Nanti mohon bisa hadir dan kita nanti saling mengisi ya data atau langsung mengisi data pada saat kita lakukan pengawalan pendampingan kepada teman-teman sehingga ini progresnya lebih cepat. Jadi memang di Papua kalau tidak salah baru 50%-an. Nah ini karena kondisi berbagai hal, jadi mohon nanti jam 9.30 silahkan bergabung
Dan kami mohon bisa bergabung di BPP supaya saling menguatkan, saling memberi masukan apabila memang terjadi kendala. Dan yang sudah berhasil, ini bisa mengawal mendampingi teman-temannya agar bisa berhasil upload data-data yang memang diperlukan untuk gaji dan rekening. Karena menurut informasi ada di Papua Pegunungan dan Papua Tengah ini sama sekali banyak yang belum mengirimkan POM untuk pembukaan rekening gaji. Jadi untuk yang saudara-saudara kita yang di Papua, jadi yang pertama adalah mengisi atau input data kebutuhan gaji, yang kedua mengisi data keperluan pembukaan rekening bank. Jadi ada dua kegiatan yang memang nanti akan kita lakukan, kita bahas di jam 9.30. Lalu selanjutnya teman-teman terima kasih, ini masih ada yang kurang juga sedikit ya, dari Sulsel, terus dari Kalimantan Timur, lalu dari Maluku, eh, Kalsel mudah-mudahan segera, terus dari eh, wilayah lain ya, nanti akan diinformasikan, mohon segera melakukan memenuhi kelengkapan yang diminta untuk memenuhi data gaji yang akan diverifikasi oleh SITP. Selanjutnya juga rencana mudah-mudahan akan berlanjut ke batch 3. Nah, mohon Bapak Ibu dari provinsi juga bersabar ya. Nanti apabila kekurangan nanti akan kami informasikan namanya siapa saja yang belum masuk ke batch 3 dan silakan segera mengisi data POM pembukaan rekening untuk batch 3. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan lancar, ini kami juga semalam sampai jam 2 ya. Ini teman-teman keuangan malah tidak pulang karena memang harus mengawal SP2D-nya sehingga ini bisa lancar. Mungkin itu dari saya, teman-teman. Sekali lagi nanti saudara-saudara kita yang di Papua ya, penyuluh yang di Papua, nanti jam 9.30 kita bersama-sama, ayo kita sama-sama menginput data kekurangannya. Nanti ini ini namanya Uci atau Pebi ini yang benar. Nanti Pebi ya, jam 9.30 sama-sama dengan Pak Pito dan Mas Padli ya, mengawal. Nanti insya Allah dari KBMN juga ada, dari dari sekretariat juga ada. Kami pun insya Allah nanti hadir untuk memperkuat. Nanti silakan dilakukan inventarisasi. Bagi yang belum segera ngisi, kalau yang sinyalnya kurang bagus, cari tempat yang sinyalnya bagus gitu ya. Sehingga nanti lebih lancar, lebih mudah di dalam penginputan data. Dan mohon dokumen-dokumennya dibawa yang memang dibutuhkan untuk menginput data ya dan sudah di-scan. Mungkin itu dari saya, Bapak Pebi ya. Terima kasih dan teman-teman tetap semangat. Lalu berikutnya adalah mungkin terakhir ya, mohon disampaikan ke semua saudara-saudara kita, teman penyuluh ya, insya Allah kami berjuang tanggal 1 ini bisa lancar semua gajian. Tetapi kalaupun ada terkendala berbagai teknis, ini kemungkinan akan ada yang bertahap. Contoh sekarang yang belum melengkapi dokumen nggak mungkin bisa tanggal 1 ya apabila memang dokumennya belum lengkap sampai hari ini. Nah, mungkin Bapak Ibu akan kita perjuangkan sampai sebelum tanggal 10 sih sebenarnya mudah-mudahan udah lancar ya. Tetapi insya Allah sih kalau kami melihat sebagian besar mudah-mudahan tanggal 1 sudah ada nerima gaji Bapak Ibu ya. Dan apabila belum mohon ditunggu dulu, nanti kami insya Allah apabila sampai tanggal 10 belum ada informasi ternyata belum dapat gaji, nanti silakan melaporkan ke koordinator penyuluh kabupaten atau provinsi masing-masing. Jadi jangan kemana-mana ya, karena belum tentu tetangga bisa memberikan solusi. Jadi silakan laporkan ke koordinator kabupaten dan provinsi ya, jangan ke tetangga, meskipun tetangga lebih menarik gitu ya. Tetapi untuk informasi ini tolong ke koordinator. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu insya Allah nanti mungkin akan kita Zoom ya dengan koordinator provinsi untuk penguatan eh, bagaimana kalau seandainya nanti yang terkait gaji ini terkait ada kendala-kendala. Contoh mungkin misalkan dicek loh kok gaji saya turun kalau kemarin 3 juta kok sekarang 1,5. Nah ini nanti jangan takut juga ya. Bapak Ibu nanti silakan melaporkan ke koordinator kabupaten dan provinsi, nanti akan diberikan POM sehingga akan dicek untuk penyesuaiannya. Mungkin itu Bapak Ibu ya, nanti untuk koordinator provinsi insya Allah mungkin kita akan zoom lebih teknis terkait dengan strategi-strategi kita bagaimana mengedukasi teman-teman kita, saudara-saudara kita penyuluh apabila ada keterlambatan terkait gaji ya. Tapi mudah-mudahan sih 99% ini goal, tidak ada terlambat kecuali yang memang dioprak-oprak sudah nggak bisa ya ke teman-teman penyuluh. Sampai saya Jawa Barat Pak Odik ini ada Pak Asep ini sampai sekarang namanya sama dengan saya Acep tapi sulit sekali melengkapi dokumen ya, padahal itu di Provinsi Jawa Barat gitu ya. Nah ini salah satunya
jangan salahkan kami kalau seandainya memang eh, ini terjadi keterlambatan. Kami sudah berusaha, sudah menghubungi teman penyuluh, sudah mencoba menghubungi, tetapi ternyata masih responnya kurang cepat gitu ya. Nah, ini mohon dimaklumi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Acep untuk arahannya dan juga semangatnya untuk menyambut seluruh para penyuluh pertanian yang akan bergabung ke pusat. Baik, untuk terakhir mungkin ada paparan atau arahan juga nih dari Kepala TU pada Pak Andre, waktu dan tempat dipersilakan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Pak Kapuslu, Pak Acep, Bu Febi, Mas Darwin, dan teman-teman semua. Selamat pagi. Eh, dari saya Pantunnya nggak mana? banyak. Pantun. Pantun, Pak. pantun. Iya, agak ngantuk dikit. Ya Bapak Ibu, jadi yang pertama terkait rekening BSI. Untuk rekening BSI hari ini kayaknya sudah bisa dibagikan yang BSI Kalsel NTB, Kalsel apa Aceh sama NTB, silakan bisa langsung ke cabang yang sudah ditentukan, sudah dibagikan oleh mungkin nama Korul Provinsi sudah dibagikan lokasi-lokasinya untuk yang NTB, Aceh dan NTB seperti itu. Terus kemudian pantun tadi dulu lagi ngantuk. Yang kedua, yang BRI Bapak Ibu nih, yang BRI memang ada sedikit masalah. Yang pertama tuh ada yang bank saving account itu tuh eh, ada 6 daerah yang terindikasi rekening yang bersangkutan pernah digunakan menerima bantuan. Jadi harus menutup rekeningnya. Kedua, memang bagi teman-teman kita yang berada di Papua Tengah, Papua Gunungan itu memang masih susah dihubungin untuk membuat rekening. Jadi memang masih ada kurang lebih 26 orang kalau nggak salah yang belum bisa dihubungin. Nah, yang ketiga, bila mana ada Bapak Ibu yang belum menerima rekening, saya lihat di sini banyaknya sih NTT, beberapa sama Papua sama Sulut itu masih ada yang masih proses, ditunggu saja. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kalau ada rekening BRI yang namanya tidak sesuai dengan nama Bapak, lapor segera ke kabupaten atau provinsi supaya lapor ke saya, nanti kami rekap. Jadi lapornya nanti berjenjang Bapak Ibu ya. Kalau ada yang namanya Andre yang keluarnya Acep, nah itu kan berarti kan nggak sama nama KTP dengan rekening, tolong segera eh, didata nama-nama tersebut dan dilapor berjenjang ke tingkat eh, provinsi. Terus adalah info untuk yang batch 3, untuk yang batch 3 itu, batch 3 memang pada awalnya yang sudah saya bagikan itu infonya hanya BSI dan Mandiri. Karena saya bilang ternyata BRI sedang overload terkait pembukaan rekening. Tetapi setelah diidentifikasi memang di beberapa lokasi di NTT, di mungkin Sultra yang kepulauan dan beberapa itu kayaknya tidak memungkinkan juga. Jadi kemungkinan hari ini akan kita mapping kita mapping ulang untuk yang batch 3. Kalau memang yang di pihak BRI nggak sanggup, akan dibalikan ke pihak BRI. Nah, cuman ada konsekuensi Bapak Ibu untuk yang batch 3 ini. Dalam artian kita usahakan tetap yang batch 3 ini kita kejar eh, supaya gajinya tetap tetap di 1 Januari. Tetapi kalaupun telat, ya mungkin tetap di Januari tapi minggu pertama. Mungkin nggak tanggal 1, mungkin tanggal 2 atau 3. Eh, Semua kita proses kok. Per malam tadi itu tuh sudah 36.000 sekian yang sudah valid dari Kementerian Keuangan. Hari ini dibuatkan SPM supaya siap SP2D. Jadi tanggal 1 Januari insya Allah gajian. Ya kalaupun baik lagi ada salah-salah dikit, ada kenaikan pangkat yang belum terfasilitasi KGB itu nanti kita urus di Januari. Jadi saya mohon dengan sangat eh, jangan apa ya, kalaupun ada apa-apa laporkan ke pusat, ke Pak Kapus, ke saya atau ke Pak Acep atau ke Bu Lina dan sebagainya. Karena ini kawan-kawan di kantor nih Pak, kita udah hampir mungkin 2 minggu kita masuk tiap hari, pulangnya jam 1 malam terus.
Bahkan libur Natal pun kami masuk Kamis, Jumat, Sabtu. Kita masuk, Pak Acep masuk, Pak Kapus masuk sampai dengan jam 1, setengah 2, setengah 3 bahkan kita tiap hari. Saya pun semalam sampai jam 1, setengah 2 ini baru, makanya saya baru datang karena siangan. Jadi saya mohon kalau ada apa-apa sampaikan ke kabupaten, provinsi berjenjang, baru nanti kami coba akomodir, kita coba selesaikan. Tapi prinsipnya info semalam sudah hampir 37.000 yang sudah valid, tinggal proses SPM kemudian SP2D. Jadi insya Allah 1 Januari udah sebagian besar gajian. Paling hanya yang kurang-kurang itu yang teman-teman kita yang di wilayah timur, yang di provinsi Papua Pegunungan, Tengah, maupun yang batch 3. Dan mungkin batch 4 kalau ada, kalau nggak salah ada tapi nggak banyak sih, cuman 182 orang. Jadi Bapak Ibu saya mohon tetap bersabar, jangan ramai. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan tidak terakomodir masalah kenaikan pangkat, gaji, jangan 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 berisik kemana-mana karena kita pun berusaha dengan seni semua Pusdik, Puslatan, bahkan dari Jogja, Magelang, dari Lampung, dari semua kita panggil orang-orang keuangannya, orang kita panggil ke Jakarta semua, kita nginep di mes, kita nggak pulang-pulang untuk menyelesaikan gaji. Jadi memang ini effortnya sangat luar biasa. Pak Kapus sudah menggerakkan semua timnya, udah semua eselon 2 lain, bahkan eselon 1 lain untuk membantu penggajian Bapak Ibu. Jadi mohon dengan hormat kalau ada yang sampai telat, ada yang gajinya nggak sesuai dalam artian yang pangkatnya atau KGB belum terakomodir, kita akan selesaikan di Januari itu. Mungkin itu Pak Kapus, Pak Acep dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi. Nanti untuk yang absensi segala macam nanti mungkin besok ada Pak Kabak Umum akan bergabung penjelasan terkait cuti cuti segala macam, nanti akan ada penjelasan dari beliau, tapi mungkin besok pagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andre. Ini nggak ada pantunnya nih Pak. Lagi blank. Baik, terima kasih Pak Andre. Terima kasih juga sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh tim Pusat Penilaian Pertanian, khususnya juga untuk BPPSDMP yang udah kerja keras, berdedikasi, berenergi positif juga nih untuk menyambut para penyuluh ke pusat dengan penuh keikhlasan dan juga hati yang bahagia pastinya ya Pak ya. Baik, sepertinya izin Pak Kapus, apakah ada yang ingin ditambahkan Bapak? Oke, terima kasih Feby ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi semua sudah narasumbernya sudah menyampaikan informasi dan kita tetap optimis pada tanggal 1 Januari nanti ya Feby, semuanya bisa gajian ya teman-teman penyuluh dari Sabang sampai Merauke. Toh pun nanti pada tanggal 1 Januari ada yang tidak atau mundur sedikit ya, atau ada sedikit koreksi terkait dengan penggajian tersebut, saya mohon kepada semuanya untuk tetap tenang ya, sabar dan tidak riuh tidak komplain ke sana kemari, tetap langsung komplainnya ke korlu masing-masing ya Feby ya. Dan nanti kita segera segera perbaiki dan segera kita berikan solusi yang terbaik. Ya, karena apa? Karena Bapak Ibu sekalian memang datanya sangat banyak banget. Datanya sangat banyak dan teman-teman kami di sini sangat terbatas juga ya. Cuma 100 sampai 150 orang yang mengkeroyok itu, pasti ada salah satu yang kurang dan ketinggalan gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu dan kita berdoa semoga dalam 3 hari ini tidak terjadi masalah dan tanggal 1 Januari kita tetap bergabung dengan Kementerian Pertanian. Tetap optimis, tetap semangat ya. Dan kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Kapus untuk semangatnya dan juga untuk seluruh Katimkar, Kepala TU dan juga seluruh para penyuluh di Indonesia. Setiap senyum, setiap kesiapan dan setiap kerja yang kita lakukan adalah bagian dari ikhtiar besar untuk menjaga negara ini. Mari kita sambut bersama-sama untuk para penyuluh dengan semangat melayani, kolaborasi dan bahagia. Pastinya kita tunggu di
Pusat Kementerian Pertanian. Baik, akhir kata saya Feby mau pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan kata. Sampai jumpa lagi di apel besok pagi. Semangat kerja hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus, Pak Andre, Oke, Pak terima Acep, kasih. Ibu Ya, Debbie. selamat bekerja semuanya. Terima kasih.